pada pagi hari ini. Itu semua adalah karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Itu semua adalah karena pertolongan-Mu. Itu semua adalah karena pimpinan dan bimbingan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak ada kata yang bisa kami sampaikan, ungkapkan sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena begitu besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami datang membawa setiap puji-pujian, kami datang membawa persembahan, kami datang membawa roh jiwa tubuh kami. Kami datang dengan segenap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Biarkan Tuhan kami duduk seperti Maria Tuhan, yang duduk di kaki-Mu. Kami mau menikmati sabda-Mu, kami mau menikmati tuntunan dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, sucikan kuduskan kami, sehingga setiap pujian penyembahan kami boleh Engkau terima, boleh seperti dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir dan menikmati setiap pujian penyembahan kami. Ada kuasa dalam pujian-pujian kami. Bahkan Tuhan, ada kuasa dalam sabda-Mu ya Tuhan yang akan kami dengarkan. Itu akan menguatkan, meneguhkan, bahkan menegur setiap kami. Terima kasih Bapa. Di pagi ini tidak ada yang terlewat Tuhan. Kami semua akan Kau lawat, kami semua akan dikuatkan, diteguhkan, kami semua akan diberkati, bahkan kami semua akan ditegur ya Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau buka ibadah ini Tuhan di pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sudah sukacita? Amin. Kita angkat satu pujian. Kami
lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerahmu yang selalu baru buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa melukiskan dengan kata-kata kami, tapi kami bisa merasakan bahwa Engkau sungguh baik buat kami. Sekarang kami akan belajar firman-Mu dan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan akan tolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu dan jadikanlah hati kami tanah yang subur Tuhan, sehingga benih firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus mengurapi kami semua. Berikan pada kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan dan menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dalam beberapa hari ini dingin sekali ya. Bapak Ibu Saudara, kehidupan itu bagi saya sesuatu yang misteri ya dalam kehidupan ini. Ya, kadang-kadang kita tidak pernah bisa tahu kenapa dan apa ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang mungkin di luar prediksi dan kemauan kita. Benar? Ya. Dalam 1 minggu ini saya punya 2 teman yang Tuhan panggil mendadak gitu. Yang satu usianya di bawah saya setahun, lahir tahun 1974. 3 jam sebelum dia meninggal dunia, dia baru selesai mengupload sebuah video pelayanannya tentang khotbah mengenai pada suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita. Selesai upload, kemudian dia tidurlah. Ketika tidur tiba-tiba sesak. Kemudian apa yang terjadi? Dia dibawa ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, apa yang terjadi? Nyawanya sudah tidak ada. Kemudian 2 hari kemudian teman saya, dulu waktu saya nganter istri ke Jakarta, saya bilang sama istri saya sebenarnya pengen pergi naik travel gitu ya. Tapi saya bilang masih, saya pengen besuk teman saya. Saya tahu saya tidak bisa lihat lagi ya. Nanti saya nyesal kalau saya tidak bisa lihat lagi. Akhirnya kita mampir, kita lihat kondisinya sudah terpapar di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya bisa buang air besar di situ, buang air kecil di situ, gitu ya. Dia punya suami yang setia, gitu ya, menemani, gitu ya. Walaupun suaminya kerja, ada tetangganya yang bersedia menjaganya, gitu, kalau dia buang air besar dan sebagainya. Dan 2 hari yang lalu meninggal dunia. Saya waktu itu kaget, saya telepon suaminya, Ike benar? Karena saya lihatnya di grup, dan saya lihat, iya kok itu benar. Tapi paling tidak saya dalam hati gitu ya, saya sudah melihat dia yang terakhir waktu itu. Walaupun setelah pulang dari situ saya selalu tanya keadaannya, bagaimana Hana? Ya, bukan Ibu Hana ini ya. Ya, jadi bagaimana Hana gitu ya. Kami nggak doakan tiap hari, berharapkan mujizat terjadi gitu ya. Tapi saya bilang, waktu mendengar kabar dia meninggal, saya bilang apa? Itu yang mungkin terbaik yang Tuhan berikan buat Hana Ningrum, karena dia juga sudah sakit yang luar biasa. Dan kamu juga sudah melayani dia dengan setia. Ya, saya bilang berbahagialah Hana ketika dia tahu suaminya selalu menjaga dia. Bapak Ibu Saudara, itu kadang-kadang ujian dalam kehidupan kita, benar? Ya. Ujian tanpa perlu kita undang, dia pasti datang. Benar nggak? Apalagi yang sekolah-sekolah. Kamu pernah undang ujian nggak? Hah? Ujian nggak pernah mereka undang. Nanti gurunya datang kasih tes ya IPA, tes fisika, benar nggak? Kan nggak perlu diundang itu, ya nggak? Ya. Kadang-kadang ujian datang. Ketika ujian datang, apa yang seringkali kita utarakan pertama-tama? Kepada diri kita sendiri kita selalu tanyakan, apa ya salah gua ya? Kok gua bisa ditimpa seperti ini? Dan yang lain, ke orang lain dia bertanya, ya, marah-marah kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya. Gara-gara lu nih, gitu ya.
Dan maka mungkin kita berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Apa kurang baik gua? Apakah kurang setia gua? Apakah gua nggak punya kurang melayani Tuhan? Nah, itu yang saya dengar ketika koko saya kehilangan anaknya yang laki-laki yang dia punya nomor 3. Ketika hanya kurang lebih mungkin 50 meter, mungkin nggak ada 50 meter, 10 meter dari toko papanya, dia lihat anaknya digiling truk. Padahal tinggal 10 meter. Tiap hari dia lalu lalang ngelihat lewati jalan itu, pasti selalu teringat di sini anak gua tergiling. Dan ketika itu terjadi, apa yang dia tanya? Kenapa? Bapak Ibu Saudara, saya sudah katakan dari tadi bahwa ujian kehidupan tidak perlu kita undang, dia pasti akan datang. Ya. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 15, firman Tuhan yang mungkin sudah kita biasa dengar. Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Saya akan bacakan ayat yang genap, nanti Bapak Ibu Saudara akan baca yang ganjil. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka bermarah, tetapi mereka tidak dapat minum air yang benar itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya seorang kayu. Musa menempatkan air itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 7 pohon kurma. Lalu bertemanlah mereka di sana di air itu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat mereka baru saja keluar dari Mesir lewat Laut Teberau, kemudian mereka sampai di Mara. Sebelum mereka di Mara, mereka 3 hari perjalanan tidak ada air. Benar? Tidak ada air. Kemudian mereka haus. Ketika mereka haus, ternyata di Mara yang adanya teh pahit ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ke Jawa Tengah, nggak perlu bilang kalau nggak bilang pakai gula, pasti kasihnya pahit. Ya. Kalau di sini teh selalu dikasih teh manis. Kalau di Jawa tehnya teh pahit. Bayangkan mereka sudah berjalan 3 hari 3 malam tidak pernah minum, ya? Atau mungkin mereka minum dan perbekalan minum mereka sudah habis. Sekarang ada sampai di Mara. Ketika mereka lihat air terjun, mereka harapkan apa? Bisa minum dong, benar nggak? Benar nggak? Bisa minum. Tapi kenyataan mereka tidak bisa minum. Kenapa? Airnya pahit banget. Ya mungkin di sana mereka nggak pernah minum teh pahit kali ya. Jadi dikasih teh dikasih minum pahit jadinya. Apalagi belum minum buat rawali kali ya. Buat rawali. Saya dulu sangat suka minum buat rawali. Kata orang, Gus bisa minum pahit itu? Enak itu pahit justru. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita ketika kita menghadapi namanya ujian? Seperti saya katakan tadi, ujian itu tidak pernah diundang sama kita. Ya, dia bisa datang. Bisa datang dari mana? Bisa datang pertama dari Tuhan mengizinkannya. Ya, seperti Ayub, Tuhan mengizinkan, benar? Benar nggak?
Tuhan mengizinkan Ayub melewati kesulitan yang luar biasa. Dan kalau kita melihat Paulus, coba lihat Paulus. Ketika Paulus dikatakan di dalam 2 Korintus apa? Duri dalam daging. Dikatakan aku sudah berdoa 3 kali tapi Tuhan tidak mengangkatnya. Ya. Kenapa duri dalam daging diizinkan Tuhan? Supaya Paulus menjadi rasul yang rendah hati. Karena kan dia diberi penglihatan sampai langit ke-7 gitu ya. Langit ke-7, melihat kemuliaan Tuhan dan sebagainya. Tapi Tuhan izinkan dia ditaruh duri dalam daging. Saya juga gak pernah tahu duri dalam daging itu apa. Bisa jadi istrinya cerai dari melahirkan dari dia, bisa jadi matanya kerusakan. Karena kan kalau kita lihat di Galatia, aku telah menuliskan huruf yang besar-besar. Bisa jadi matanya rapuh, bisa jadi matanya rusak sehingga penuh tulisan besar-besar. Apapun bisa terjadi. Tapi paling tidak Tuhan mengatakan apa? Justru dalam kelemahanmu aku kuasaku nyata. Ya. Jadi bisa jadi karena Tuhan mengizinkan kita menghadapi ujian, bisa juga dari diri kita sendiri. Ujian itu benar. Paulus Yohanes mengatakan apa di dalam kitab? Yakobus mengatakan apa? Manusia itu diuji dari apa? Dari keinginannya. Ya. Jadi keinginan kita bisa membawa kita pada ujian, Bapak Ibu Saudara. Benar nggak? Kadang-kadang kan kita jujur, kadang-kadang kita hidup suka gengsi. Benar ya? Oh di sini pasti nggak ada. Di Cimahi banyak Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita hidup dengan gengsi. Tetangga gua beli ini, gua mau lagi. Padahal dia nggak tahu keuangan kita tidak mencukupi untuk beli itu. Akhirnya apa? Kita pinjamlah ke online. Ya. Ketika online 1-2 kali kita bisa bayar, tapi seterusnya kita nggak bisa bayar. Akhirnya apa? Makin besarlah itu hutang demi hutang. Akhirnya kita masuk ujian. Ketika ujian itu datang, kita salahkan. Gara-gara lu tuh, ya, nah, benar nggak? Oh ya di sini kan nggak ada ya, cuma itu lupa ya. Nah, jadi kadang-kadang ujian terjadi kenapa? Karena kita sendiri. Yang ketiga, ujian bisa terjadi kenapa? Ya karena orang lain yang menipu kita, karena orang lain yang karena kan banyak orang tuh tulis berdiri waktu hutang mukanya penuh dengan belas kasihan, tapi ketika ditagih jadi harimau. Ya, ketika yang ngutangin tidak bisa menagih hutangnya dan dia harus jatuh bayar tempo tagihan yang pembayaran dan sebagainya, akhirnya orang itu menjadi dapat ujian, ya, atau kena tipu dan sebagainya. Ya, kadang-kadang itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, bagaimana respon kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah? Mari, yang pertama, ketika kita melihat kesulitan, mari kita anggap itu sebagai ujian yang harus kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang bisa lepas dari namanya ujian. Ketika kita SD, SMP, SMA, kuliah, kita nggak pernah dihadapkan dengan namanya tidak ada ujian. Benar? Benar nggak? Betul. Ada ujian tengah semester, udah ujian akhir semester. Benar? Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara belajar bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, setiap pertemuan itu pasti akan ada tes. Ya, tes. Tes apa? Tes vocabulary, kosakata. Dalam bahasa Inggris kan juga sama. Karena semakin banyak kosakata yang kita hafalkan, otomatis pada waktu kita membaca bahasa Inggris, otomatis kita akan ngerti. Kenapa? Karena kita banyak mengerti menghafal kosakata. Jadi waktu belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, termasuk bahasa Inggris, kami pada waktu di kuliah itu tiap hari tes, pertemuan. Kenapa? Supaya kita naik level dari ujian itu. Nah di dalam kami sedang rekrut juga sama. Ya. Dikasih contoh. Bapak Ibu Saudara ngeliat boneka Susan ya? Ya kan ada lagunya tuh. Susan, kau besar mau jadi apa? Benar? Iya. Mau jadi dokter. Tapi emangnya langsung bisa jadi dokter tuh Susan? Enggak dong. Bajunya mungkin dokter, baju dokternya si boneka Susannya. Tapi kan dia nggak bisa jadi dokter. Tapi dari mana dulu? Dari SD. SD ada ujiannya. Benar. SMP 1, 2, 3 ada ujian.
SMA 1, 2, 3 ada ujian. Kuliah semester 1, semester 2 ada ujian dan sebagainya. Akhirnya kita ada gelar sarjana, gelar dokter. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat ujian itu sebagai kesulitan, sebagai ujian untuk kita naik level. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lari dari ujian, karena kemanapun kita lari dari ujian, yang ada cuma ada dua pilihan: kita naik level atau kita diam di level itu. Ujian sekolah kan juga sama, kita naik kelas atau kita tetap di kelas itu. Saat doa belum dijawab, usaha belum berhasil, janji belum terlihat hasilnya, kita mulai ragu, lelah, dan ingin berhenti. Padahal kesetiaan sejati justru terlihat saat kita tetap berjalan meskipun hasil belum terlihat. Penundaan bukan berarti penolakan, lambat bukan berarti gagal. Seringkali Tuhan sedang membentuk karakter, menguji kesetiaan, mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Kita memang belum pernah lihat yang akan terjadi di sana, tapi paling tidak kesetiaan yang kita jalani akan membuat kita bisa naik level. Menghadapi ujian, cobaan, berarti kita tidak hanya memulai dengan semangat, tapi juga bertahan dengan iman. Karena menghadapi ujian atau cobaan tanpa ketekunan akan berhenti di tengah jalan, Bapak Ibu Saudara. Ujian yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi akan membuat iman kita bisa mundur, bisa maju. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk tidak mundur, tapi kita terus maju, hadapi ujian. Hadapi ujian tanpa ragu. Saya pernah punya teman di Jakarta waktu saya sekolah di SD, namanya Jerry ya. Baru beberapa 2-3 hari yang lalu lah, saya lihat di grup SD saya gitu ya. Saya lihat foto-foto profil picture-nya, dan kemudian saya telepon dia gitu. Wah, ini sebelah ini teman saya si Jerry nih. Ya, teman akrab saya waktu SD. Saya telepon. Saya bilang, gua ingat lu. Saya bilang ngomong dia, gua ingat lu waktu kalau ada ujian 1 lu masuk ya. Tapi kalau udah ujian 2-3 satu hari, lu nggak masuk. Ada aja alasannya, tawa aja gitu ya. Jadi kalau teman saya ini namanya si Jerry, kalau ujiannya cuma 1, dia masuk, gak pernah nggak masuk. Tapi kalau udah ujiannya 1 hari 2 atau 3, dia pasti akan nggak masuk. Nanti ditanya gurunya besok, kenapa kamu nggak masuk? Sakit perut bu. Ya. Tapi kan tetap aja ujian yang dia hadapi 3 hari itu, yang ujian akan diulang tuh, dia akan hadapi ujiannya. Ya, dia nggak mungkin bisa lolos, karena kalau dia nggak lolos kan, kalau dia nggak ikut ujian 0 tuh nilainya. Benar kan? Dia kan akan tetap hadapi, akan dia tetap jalani. Ya. Walaupun kita tunda-tunda untuk tidak bertemu dengan ujian, kita akan hadapi. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara, pandanglah ujian sebagai sesuatu kesulitan, sebagai ujian kita naik level. Yang kedua, ketika kita menghadapi ujian, apa yang harus kita jalani? Apa yang kita hadapi? Menganggap ujian itu sebagai ujian, kesulitan sebagai ujian naik level. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Coba lihat kata Musa di situ. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Apakah yang akan kami minum? Apa yang dilakukan Musa? Apa yang dilakukan Musa? Berseru-seru pada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari ketika kita punya masalah, ketika kita menghadapi kesulitan Bapak Ibu Saudara, mari berseru sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini belum dijawab, doa lagi. Hari ini belum dijawab, doa lagi, sampai Tuhan menjawab doa kita Bapak Ibu Saudara. Dan perhatikan baik-baik, setelah Musa berseru-seru kepada Tuhan lakukan apa? Memberi apa? Memberi tanda, benar? Memberi perintah. Perintahnya apa di situ? Musa ambil sepotong kayu dan melemparkan. Ya. Artinya apa? Setelah kita berdoa, Tuhan memberi kita apa? Arahan, memberikan kita apa? Jalan keluar.
Dan apa yang dilakukan Musa ketika dia melihat sepotong kayu? Dia ambil kayunya dan melemparnya ke air. Tiba-tiba air yang pahit menjadi manis. Tuhan membuat mujizat, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, kita menghadapi ujian dengan kesetiaan kita, menghadapi ujian dengan iman kita, dan kita berdoa. Belum dijawab, kita berdoa lagi. Belum ada hasilnya, kita berdoa lagi. Belum ada tanda-tandanya, kita berdoa lagi. Dan Tuhan memberikan apa di situ? Tuhan memberikan jalan tanda-tanda. Tuhan memberikan clue-clue yang ada. Dan akhirnya Tuhan membuat mujizat dalam kehidupan kita. Mujizat tidak akan pernah ada kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada masalah, ada ujian yang kita hadapi, larilah kepada Tuhan. Jangan lari kepada dukun. Dukun itu sama kayak kita kok. Ya, orang biasa. Kalau dukun bisa bikin orang kaya, semua akan lari ke dukun. Kan buktinya dia juga nggak kaya-kaya. Ya, karena dia nggak kaya-kaya, pengen kita cari ke dia supaya jadi kaya, kan aneh gitu ya. Benar nggak? Gitu. Benar nggak? Gitu. Jadi buat apa kita lari ke dukun? Dia sama-sama manusia kayak kita. Ya. Nggak ada kelebihannya Bapak Ibu Saudara. Lebih baik kita lari kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada sumber keluar, jalan keluar. Di dalam Tuhanlah ada mujizat. Di dalam Tuhan ada kemenangan Bapak Ibu Saudara. Jadi mari ya, cari Tuhan, hadapi ujian dengan kesetiaan kita, dengan iman kita. Jangan lari kepada siapapun. Ya. Kalau di dalam kitab Yakobus dikatakan apa? Kalau kamu sakit, berdoa dulu. Kemudian kalau kamu ini, datanglah kepada penatua, kepada gembala. Ya. Tapi paling tidak kita punya keyakinan dulu, kita punya imam besar gitu, kita berani. Ya. Kalau dulu mereka dari sakit, mereka nggak bisa langsung ke bait suci. Kenapa? Karena bait suci hanya untuk imam dan imam besar. Tapi kan kita punya imam besar yang sudah yang luar biasa, yang dapat dengan tinggal kita berdoa, dia bisa menyembuhkan kita. Jadi buat apa kita lari ke orang-orang kita? Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya masalah, hadapi ujian, cobaan, jangan berhenti, jangan menyerah, terus maju. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang mau dengar seruan doa kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita bisa lakukan ketika kita menghadapi cobaan atau seruan atau tantangan atau ujian dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga pada ayat yang sebelumnya, pada ayat yang ke-23, ayat yang ke-24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apa yang akan kami minum? Yang ketiga, jangan bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel, kalau kita melihat pada pasal 17 ayat 2 juga melakukan hal yang sama. Dikatakan, kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Mesir, berjalan ke tempat persinggahan sesuai dengan rumah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, di mana di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah kepada kami air kepada kami, supaya kami dapat minum. Mereka kembali punya masalah ya, dengan Musa, bersungut-sungut. Ya. Bersungut-sungut, apa sih untungnya kita bersungut-sungut? Ada untungnya kita bersungut-sungut. Kalau Bapak Ibu bersungut-sungut, memang ada jalan keluar. Kita bersungut-sungut, tidak ada jalan keluarnya Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan juga mencatat, bersungut-sungut itu membuat kita lupa dengan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka sebelum keluar dari tanah Mesir, mereka melihat apa? 10 tulang yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Bahkan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka membawa harta yang lumayan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mereka ada di perjalanan, di belakang orang Mesir, di depan laut Teberau, mereka juga bersungut-sungut. Mereka mengatakan apa? Apakah
kalau kami mati di Mesir, kami masih makan ikan bakar. Ya. Mungkin pakai colo-colo dia ikan bakar ya. Kayak sambal kecap, pakai tomat. Daripada kami mati di padang gurun. Apa tidak ada kuburan di Mesir sehingga kami mati di sini? Ya. Kemudian Tuhan melakukan apa? Tuhan melakukan mujizat. Laut itu berlalu belah dua dan mereka bisa keluar. Mereka lupa dengan kedahsyatan Tuhan yang mereka nyatakan. Kenapa? Karena mereka bersungguh-sungguh. Padahal sebelum mereka dikatakan ada di Masa dan Meriba, mereka melihat apa? Mereka melihat di mana mereka dapat air pahit kan? Tuhan ubah jadi air manis. Benar nggak? Kemudian mereka sampai di Elim. Di Elim ada apa? Ada 12 mata air dan 70 pohon koma. Mereka disenangkan di sana. Sekarang di Meriba mereka menghadapi masalah. Mereka musuh-musuh. Mereka lupa dengan apa yang sudah Tuhan perbuat. Ketika kita bersungut-sungut, kita tidak bisa lagi mengingat. Oh iya, dulu Tuhan tolong saya. Oh iya, dulu Tuhan tolong saya. Kita lupa. Kenapa? Karena kita bersungut-sungut. Bersungut-sungut nggak ada untungnya, karena bersungut-sungut menghalangi berkat Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Dan bersungut-sungut membuat kita dapat murka Tuhan. Coba lihat di dalam 1 Korintus pasal 10. Kita bisa lihat 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat. Demikian firman Tuhan. Pada ayat yang saya kurang jelas itu. Dikatakan di sini ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang di antara mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bangsa Israel karena bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara, perjalanan di padang gurun itu sebenarnya nggak kalau kita melihat itu ya, kalau kita belajar peta ketika mereka keluar di tanah Mesir ke tanah perjanjian, sebenarnya perjalanan itu tidak panjang. Tapi kenapa bisa jadi 40 tahun? Mereka berjalan di padang gurun itu 40 tahun baru masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara. Mereka dibuat muter sama Tuhan. Padahal jaraknya itu tidak perlu 40 tahun. Tapi mereka harus memasuki tanah Kanaan setelah berkeliling selama 40 tahun di padang gurun. Padahal perjalanannya kalau dilihat dari rutenya itu sangat tidak perlu waktu 40 tahun. Kenapa mereka sampai 40 tahun? Karena mereka bersungut-sungut. Jadi mari kita terus hidup. Ketika kita punya masalah, janganlah bersungut-sungut. Lebih baik seperti yang dikatakan Musa. Ketika mereka bertengkar dengan Musa, apa yang dilakukan Musa? Musa datang kepada Tuhan, sehingga Musa melihat mujizat Tuhan. Dari pahit menjadi manis. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa lakukan ketika menghadapi ujian, cobaan dalam kehidupan kita? Coba perhatikan pada ayat yang ke-27. Sesudah itu sampailah mereka di mana? Di Elim. Di Elim ada apa di situ? 12 mata air dan 70 pohon kurma. Setelah pahit, Tuhan bawa mereka kemana? Ke Elim. Bapak Ibu Saudara, poin yang keempat, percayalah akan ada suatu hari pemulihan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya sedang membayangkan gitu ya. Mereka minum air pahit, diubah menjadi manis. Ketika mereka sampai di Elim, mereka melihat 12 mata air. Kalau saya bisa gambaran 12 curug ya, curug air terjun gitu ya. Pasti saya yakin mereka akan buka baju buru-buru, pengen berenang di situ ya. Kenapa? Panasnya luar biasa dan hausnya luar biasa. Mereka pengen berendam di situ, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dan bukan hanya itu ya, mereka lihat pohon kurma, senangnya pasti minta ampun.
Ya. Di sini aja kalau pas puasa korma banyak banget tuh ya. Pak Haji pernah saya belikan waktu itu karena langganan saya banyak Pak Haji. Waktu bikin parcel saya kasih korma, dia bilang, "Pak Gus, kali-kali lebih kasih banyak korma kayak begini ya." Iya, harganya mahal kan. Nah, mereka itu melihat 70 pohon korma. Setelah mereka berpanas-panasan, kita aja baru menghadapi panas 40 derajat langsung lari ke Alfa ya, benar? Kadang-kadang lari ke Alfa, walaupun nggak beli, berteduh dulu sejenak di situ ya. Dan bayangkan mereka setelah berkeliling di padang gurun, sekarang melihat air, sumber mata air, kemudian ada pohon korma 70, pasti mereka akan bergembiranya luar biasa. Benar tidak? Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah ada elit kalau mereka tidak melalui marah. Bapak Ibu Saudara, mereka harus melalui marah dulu, kepahitan, ujian hidup, sehingga Tuhan bawa mereka ke elit yang penuh dengan pemulihan, yang penuh dengan karya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah melihat pelangi kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah melalui badai dan hujan. Bapak Ibu Saudara, tidak akan mungkin pelangi muncul tiba-tiba begitu saja tanpa ada kegelapan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa melihat pagi hari yang terjadi kenapa? Setelah melalui malam hari. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Akan ada tiba waktunya, akan tiba ada saatnya. Ketika kita melewati semua ujian dengan kesetiaan, dengan iman, akan ada waktunya Tuhan membawa kita kepada pemulihan. Tuhan membawa kita pada penyegaran. Tuhan memulihkan kehidupan kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Tapi harus dilihat dulu ketika kita menghadapi ujian, tes kehidupan kita. Apakah kita tetap setia dengan Tuhan? Apakah kita akan berhenti di tengah jalan? Berhenti di tengah jalan tidak pernah ada standing ovation. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara berhenti di tengah jalan perlombaan iman saudara, tidak akan pernah ada orang yang berdiri tepuk tangan buat Ibu Saudara. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara setia sampai akhir, sekalipun tidak juara, standing ovation pasti akan diberikan. Saya pernah melihat sebuah cuplikan seorang atlet ketika putaran seorang lari maraton. Ketika dia lari beberapa putaran, dia sudah cedera, disuruh berhenti sama pelatihnya. Ayo berhenti. Tapi dia katakan apa? Negara aku kirim aku ke sini bukan untuk berhenti. Negara aku kirim aku ke sini untuk menyelesaikan pertandingan. Dia tidak juara Bapak Ibu Saudara. Orang lain bisa menyelesaikan dalam waktu 42 menit. Sedangkan dia perlu waktu berapa? Dia perlu waktu 3 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ada yang pulang para penontonnya? Tidak ada yang pulang. Menanti orang kulit hitam itu, pelari dari Afrika itu, menyelesaikan pertandingan. Dan ketika dia selesai, apa yang terjadi? Semua penonton berdiri memberikan standing ovation. Kenapa? Karena ketekunan dia, karena kesetiaannya dia, karena kerinduannya untuk menyelesaikan pertandingan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita bisa berhenti di tengah jalan. Kita berhenti bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ingin dapat standing ovation, selesaikanlah pertandingan. Hadapi ujian, jangan berhenti di tengah jalan. Kita mungkin belum lihat hasil. Saya selalu berdoa buat saya tiap malam. Saya ingin beli budak di belakang. Tapi ngeliat kondisi itu tidak, sampai saat ini belum kelihatan. Tapi kami terus berdoa. Sampai saya bilang sama anak saya, memang belum ada tanda-tandanya. Ya. Karena penjualan juga menurun. Manajer saya ngasih data gitu ya. Penjualan hampir kurang lebih turun 300 juta. Ya. Baru 2 bulan udah 300 juta turun. Ya. Mau lihat tanda-tanda kapan bisa dibeli, belum lihat tanda-tanda. Apa saya berhenti berdoa? Tidak. Tiap malam kami terus berdoa. Ya. Karena kalau kami tidak bisa beli yang di belakang, nanti kalau flyover Cimahi ini dibangun, kami kehilangan 8 meter. Ya. 8 meter itu berarti tempat parkir nggak ada. Ya. Tempat taruh barang juga semakin kecil. Tapi kami nggak berhenti berdoa berdoa. Kami belum melihat Tuhan campur tangan untuk membeli tanah di belakang.
Tapi kami nggak berhenti berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami anggap itu sebagai ujian iman kami untuk membuktikan bahwa Tuhan kami lebih besar dari tanah yang kami beli. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, bertandinglah bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu Saudara punya pertandingan iman sendiri, ada masalah sendiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti, ya. Jangan pernah berhenti. Tapi mari kita melakukannya dengan setia, dengan iman. Percayalah akan datang waktunya Tuhan menggenapi, memulihkan kehidupan kita dan membuat kita seperti firman katakan, tidak ada elim tanpa saudara melalui mar. Tidak pernah ada pelangi tanpa ada badai dan hujan. Kapan Bapak Ibu Saudara bisa lihat pelangi? Ada langsung pelangi? Tidak ada. Tapi setiap hujan, setiap badai akan muncul pelangi. Artinya apa? Akan ada waktunya Tuhan memulihkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ketika menghadapi ujian percobaan, hadapilah itu sebagai ujian naik level, sehingga iman saudara akan naik level. Yang kedua, datanglah kepada Tuhan. Jangan cari yang lain. Ya, kita punya Tuhan. Buat apa kita lari ke orang pintar? Kita punya Tuhan. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut membuat kita lupa dengan karya Tuhan. Bersungut membuat kita dihukum sama Tuhan. Ya. Bersungut-sungut membuat kita harus mau seperti orang Israel, muter-muter dulu 40 tahun, padahal jaraknya dekat. Padahal kita dengan berkat kita tinggal dekat, tapi karena kita bersungut-sungut keliling-keliling dulu, sehingga akhirnya kita bukan yang maju malah mundur. Dan yang terakhir, percayalah akan ada masa di mana Tuhan memulihkan dan menjawab kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami baru belajar firman. Tuhan tahu kehidupan kami masing-masing. Ada harapan, ada keinginan, ada cita-cita, ada problema yang kami hadapi masing-masing. Dan kami tahu kami juga manusia. Kadang kami lemah, kadang kami kuat. Namun kami berdoa pada pagi hari, kiranya Tuhan akan tolong kami, menjadikan kami pejuang-pejuang iman yang kami. Sekalipun kami belum melihat apa yang kami doakan dijawab Tuhan, sekalipun kami belum melihat ada hasil-hasil dari usaha yang kami lakukan, kiranya Tuhan akan terus kuatkan iman kami untuk bisa melihat campur tangan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk setia dengan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk terus mau berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Dan tolong kami percaya bahwa suatu kali akan ada masa pemulihan buat kami, di mana kami melihat semua yang kami inginkan Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk setia, tolong kami bisa menyelesaikan iman kami sampai kehidupan kami selesai di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati siap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan akan apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Dan pakai mereka juga jadi berkat di mana pun mereka berada, sehingga melalui hidup mereka akan ada banyak orang datang kepada Tuhan. Dan berkati juga gereja ini, berikan kesatuan hati, berikan kerjasama, sehingga gereja ini akan terus besar, berkembang, dan memuliakan nama Tuhan. Mengurapi Ibu Gembala, Tuhan memperlengkapinya dengan urapan dan kuasa dan pengetahuan dan hikmat, sehingga beliau pun akan dipakai Tuhan, akan membuat gereja ini semakin dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sidang jemaat ini dalam tangan Tuhan. Anak-anak pun Tuhan akan tolong. Tuhan yang masih sekolah SD, SMP, SMA, yang kuliah, Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan juga akan berikan pekerjaan buat mereka. Dan mereka yang sedang membutuhkan pasangan hidup pun Tuhan akan berikan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Terima kasih Bapak Pendeta Agus untuk firman Tuhannya. Biarlah kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Agus. Sebelum itu kita akan memberikan persembahan. Saya minta yang bertugas. Tuhan, kalau kita lagi Tuhan akan memberikan persembahan Tuhan. Kini kita mengucapkan syukur dari kami Tuhan, karena selama
satu minggu ini Tuhan, dan saat itu Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Yesus haleluya. Terima kasih pujian, Allah itu baik. Ibu Sinta, firman Tuhan, Bapak Daniel, kolektor Bapak James, untuk pemain musik, Kenneth, Fael, dan Heskiel. Untuk LCD, Saudari Cepanya. Ya, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita sama-sama akan bangkit berdiri, kita mengucap syukur, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan katakan, walaupun gunung ini tidak berpindah, tetapi kita mau tetap percaya bahwa iman kita mau berkata bahwa kita punya Tuhan yang setia.
bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami nggak akan takut. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak bersungut-sungut Tuhan dengan apa yang ada di depan mata kami Tuhan. Mungkin kami sudah berdoa Tuhan untuk terlepas daripada hutang piutang. Mungkin kami sudah berdoa untuk terlepas dari sakit penyakit atau masalah-masalah kami Tuhan. Biarlah kami boleh tetap melihat Tuhan, boleh tetap setia ke hadapan-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, asalkan Tuhan bersama-sama dengan kami tidak akan takut. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Pendeta Agus dan Ibu Dame yang ada bersama-sama dengan kami, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Pak Agus sudah berhenti berkata-kata Tuhan, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan, meneguhkan, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati Bapak Pendeta Agus bersama dengan Ibu Dame dan juga anak-anak. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan, dimanapun kaki mereka melangkah. Kami percaya ada urapan, ada berkat, ada tuntunan dan pimpinan yang Tuhan nyatakan dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus, tak putus-putusnya buat Opung Boru Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan sudah menyembuhkan Opung Boru. Kami berdoa buat Oma Engkar Tuhan, buat kakinya juga Tuhan, memberkati Oma Engkar Tuhan Yesus. Memberkati rekan-rekan yang hari ini tidak bisa hadir, Tuhan memberkati mereka juga. Dan mereka mungkin bekerja Tuhan hari ini, hati mereka rindu untuk berbakti Tuhan. Tapi biarlah Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Seperti Tuhan memberkati kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Tak putusnya juga kami berdoa buat Pak Kapolsek, Pak Yoga Tuhan, buat Polsek, buat Pak RT, Pak RW Tuhan, buat Pak Imam Tuhan, Babinsa Tuhan Yesus. Mari Tuhan buat daerah ini, kami rindu untuk berdampak buat daerah ini. Kami rindu untuk menjadi berkat buat daerah ini. Maka ini kami Tuhan, jadikan kami, mari Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu di mana Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan sebelum kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan, sama-sama kami akan berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kekasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Mari Tuhan, ini adalah tangan kami, anak-anak-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhanlah yang akan turun tangan dalam kehidupan kami. Mari kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, dan juga penghiburan daripada Roh Kudus akan selalu beserta dengan hidup kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin.